Pak, terkait dengan kegiatan pembangunan daerah yang mana DPRD peran fungsikan dalam kontrol. Kontrol ini sebenarnya kontrol apa, Bang? Kontrol kebijakan, kontrol atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Pak Taufik. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa DPRD ini mempunyai tugas pokoknya sebenarnya ada 3. Yang pertama, DPRD ini sebagai pembentuk peraturan daerah dengan pemerintah daerah. Jadi membuat produk yang dikatakan dengan peraturan daerah Perda bersama-sama dengan pemerintah. Yang kedua, tugasnya adalah sebagai budgeting anggaran. Jadi yang mengetok anggaran yang diusulkan oleh pemerintah. Yang ketiga ya sebagai pengawasan. Nah, pengawasan ini memang dalam arti luas, baik itu kebijakan pemerintah maupun secara mungkin fisiknya, tetapi tidak masuk ke dalam. Kalau ke dalam sebagai auditornya ya ada inspektorat, KPPK. Jadi memang ya cukup luas gitu kalau kita jabarkan. Jadi pembangunan yang dilaksanakan di seluruh Kota Waringin Barat ya memang ada andilnya untuk diawasi oleh DPRD apakah sudah benar. Ya contohnya mungkin dari segi speknya. Ya kan kalau seandainya ini aspal ini kenapa dengan ketebalan sekian ya dengan mutu ini kan begitu sesuai dengan anggaran pagunya lah. Nah itu ya kalau secara kebijakannya ya mungkin kebijakan pemerintah daerah yang tadinya kenapa ini kok dilaksanakan di tempat sini bukan di sini yang lebih prioritas, lebih bermanfaat. Nah itu kan begitu. Jadi kita tetap menjaga suatu contoh ini. Kenapa jalan dilaksanakan atau dibuat oleh pemerintah daerah di istilahnya kampung yang tidak ada perumahan? Kan itu aneh. Mestinya yang ada perumahan karena lebih urgent, kecuali itu jalan ke makam. Nah, itulah salah satunya topik yang sering kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi prioritas-prioritas yang ajas bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kira-kira belum begitu penghuni banyak, seharusnya tidak menjadi prioritas dulu. Betul kan begitu. Tetapi tetap harus fungsi, tapi bukan mantap istilahnya. Tapi kalau DPR sendiri untuk membijaki itu, seandainya DPR harus menentukan itu, bagaimana nantinya, Bang? Siapa yang kontrolnya? Kan begini, jadi DPRD itu ada beberapa mekanisme. Pertama kita melakukan monitoring, ya kan ke masing-masing dapil biasanya, ya dari masing-masing itu. Yang kedua kita ada forum reses. Nah reses ini juga sama per dapil. Nah, kan ada usulan nanti. Habis itu lagi kita ada pendekatnya musrembang. Musrembang ini yang diusulkan oleh masing-masing desa, masing-masing kelurahan kepada pemerintah daerah, ya kepada kami. Artinya nanti kamilah yang akan mengawal. Mana dari total usulan mungkin Bang Topik itu ada usulan itu 10 item program, tapi kita kan sesuai dengan anggarannya cukup cuma untuk 2 lah dulu yang diprioritaskan. Itu intinya. Memang kita ini semuanya kepinginnya semuanya ya mohon maaf lah sempurna baik gitu loh, tetapi anggarannya kita menyesuaikan. Ya Kobar dengan luasan 10.759 cukup lumayan menguras anggaran pendapatan asli daerahnya. Ya, ini tapi kalau di DPR sendiri, Bang, tupoksinya apakah masing-masing pengawasannya ada khusus bidang ini atau memang secara umum? Oh ada ya. Kalau Komisi A itu membidanginya daripada kesejahteraan, ya mungkin pendidikan, pendidikan diantaranya kesehatan, ya terus tenaga kerja, itu ada di Komisi A, sosial, bertupoksinya bermitra kerja lah. Kalau Komisi B itu terkait dengan anggaran, dengan perkebunan, dengan perikanan, dengan peternakan. Nah itu Komisi B. Kalau Komisi C itu infrastruktur, ya seperti dengan perhubungan, dengan kaitan dengan penerangan jalan, dengan jalan-jalan ini, drainase, atau bentuk bangunan fisik. Itu Komisi B. Jadi baru ada 3 komisi kita di Kota Waringin Barat. Harapannya, Bang, selaku Abang bicara sebagai wakil ketua atau sebagai partai ketua, wakil ketua DPRD atau sebagai dari partai Garuda atau bagaimana, Bang? Ya kalau saya berbicara ini mengatasnamakan sebagai lembaga DPRD, ya bukan partai. Karena kalau sudah di DPRD ini ya mohon maaf, topik kita tidak ada kuning hijau, sebelumnya satu
suara lembaga DPRD. Oke. Tetapi memang DPRD ini terdiri daripada beberapa partai kan begitu, fraksi. Mungkin harapannya Bang? Ya harapannya ke depan bagaimana Kota Tanjung Barat membangun yang lebih maju, karena ini adalah sudah sebentar lagi pilkada ya 2024 yang sekarang dipiloti atau dinakodai oleh pejabat agar bisa selalu sinergi dengan kami, dan kami juga demikian, agar masyarakat Kobar ini ya adem, ayem, kita membangun dengan tenang. Karena kalau tidak kondusif gimana mau bisa membangun topik antara umpamanya DPR dengan pemerintah ya gontok-gontokan. Tapi kami tetap pengawasan, kami tetap kritik harus dilontarkan, karena kalau DPRD tugasnya nggak mengkritik ya mohon maaf bukan DPRD. Dan DPRD itu harus ngomong, harus bicara. Kalau nggak bicara ya mohon maaf jangan jadi DPRD. Kan itu. Tetap mengkritik tetapi ada etikanya. Ya sekarang kita mengkritik itu kan kebijakan bukan ke personil. Contohnya mungkin kenapa ini sekarang zaman Ibu Nur Hidayah, zaman pejabat dulu, karena ini merupakan visi misi Bupati ada seragam SD, SMP gratis. Nah sekarang kok tidak ada. Nah itu juga perlu dipertanyakan ya kepada pemerintah, kenapa? Ya, kalau kita kan harinya lebih meningkat gitu loh. Nah ini juga kami pertanyakan kemarin ya, memang kondisi COVID kemarin kita banyak refocusing lah anggaran. Tapi ke depan ini harus dipikirkan, jangan sampai ini adalah visi misi Bupati yang dulu baik kita laksanakan. Ya kita laksanakan, kita pertahankan kalau hal-hal yang baik. Ya yang kurang baik ya jangan diikutin, kan gitu aja. Oke, terima kasih Bang. Demikian wawancara kami dari Indonesia Express.